warahmatullahi wabarakatuh. STM, salam pengusaha muda. Semangat bro. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gua, Bahrul Firdaus. Kali ini gue bakal bikin konten yang lebih menarik pastinya ya, yang lebih seru, yang lebih kece, dengan konten-konten yang terbaru. Jangan lupa subscribe ya di bawah ini channel YouTube gua. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Nyalain apa klik nih? Klik ya. Iya dong, jangan lupa klik loncengnya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini gue bakal bongkar bisnis salah satu teman gue. Katanya sih dia ini salah satu reseller dari perusahaan di bidang makanan. Jadi dia tuh salah satu reseller reseller di salah satu perusahaan di bidang makanan. Tapi dia omsetnya udah hampir berapa? 30 juta, 10-an juta lah pokoknya. Tapi dalam waktu 3 minggu. Keren banget. Iya, makanya gue juga sebenarnya penasaran sih sebenarnya sama dia kok bisa ya dalam waktu 3 minggu omsetnya tuh sampai puluhan juta gitu loh. Teman-teman juga pasti pada penasaran gitu. Penasaran. Tapi teman-teman untuk wawancara kali ini yang bakal ngewawancara bukan gue lagi, teman-teman kayaknya udah bosen deh kalau sama gue. Sama teman gue, Dina yang bakal wawancara. Bisa kan nih wawancara nih? Bisa dong wawancara dong. Serius? Serius. Oke, Lina kayaknya teman-teman udah pada penasaran nih sama figur yang sekarang gue kasih diwawancara sama Lina nih. Gimana kalau kita langsung panggil aja? Langsung aja kan. Benar. Oke teman-teman, kita langsung panggil orangnya. Tidurina. Gue Vidi. Gimana kak kabarnya? Alhamdulillah baik, lu gimana? Baik. Kak Vidi katanya kata kabar lo, Kak Vidi jadi reseller, maksudnya udah puluhan juta ya? Iya bener banget, gue jadi reseller. Jadi ya sekarang mah reseller aja lah, jadi gue jualan. Boleh gak kak diceritain gimana gitu? Boleh, apa nih, apa yang bisa gue ceritain? Ya pokoknya awalnya kita mulai dulu ya, kakak kenalin dulu ke teman-teman siapa nama kakak dan kakak asal dari mana? Oke, halo teman-teman subscriber YouTube-nya Bang Bahrul Firdaus. Perkenalkan, nama gue Vidi, gue asal dari Bogor, gue reseller bawang goreng Nyon. Kak Vidi katanya 3 minggu maksudnya udah puluhan juta. Itu Kak Vidi jadi reseller di perusahaan apa ya? Di perusahaan bawang goreng Nyon, apa namanya, CV Lautan Surga. Asik. Iya, surga. Keren ya, Iya. jualan bawang goreng maksudnya sampai 30 juta. Iya, itu bener banget sih. Boleh diceritain nggak awal mulanya lo bisa jadi reseller di bawang goreng ini gimana? Jadi tuh awalnya tuh gue ya kemarin tuh sebenarnya udah kerja gitu kan. Nah di bulan April gara-gara pandemi gue dirumahkan oleh kantor gue, PHK gitu kan. Akhirnya Sabar ya? iya sabar emang sedih banget emang teman-teman kita. Tapi kita harus kerja keras kan. Jadi bang nggak diangkat. Bener. Akhirnya gue mikir ngapain ya gue nih selama apalagi udah mau puasa kan, waktu itu udah seminggu lagi mau puasa. Aduh gue ngapain ya kira-kira ya. Akhirnya gue pikiran kayak gue mau dagang aja deh, tapi gue bingung tuh tadinya dagang kan puasa ibu-ibu pada masak nih kan, pada masak buat apalagi gak bisa kemana-mana. Kayaknya bawang goreng cocok nih gitu kan. Akhirnya gue mulai observasi tuh kira-kira gue bisa dapetin bawang goreng dari mana. Kan yang gue tahu bawang goreng itu banyak ya, ada bawang goreng Brebes, Menok, bawang goreng Palu dan segala macamnya. Terus gue nyari tuh bawang goreng suppliernya pada di Google, gue cari, gue observasi dan muncul konten teratas tuh bawang goreng Nyon. Gue buka dan ternyata di situ ada kayak ada produk knowledge-nya gitu kan. Gue pelajari dan kayaknya menarik juga nih. Akhirnya gue chat waktu itu adminnya, langsung gue tanya kalau misalkan pengen jadi reseller gimana prosedurnya dan ada price listnya gak untuk reseller. Begitu dikasih, gue pelajari lagi tuh harganya dan kira-kira gue mau target pasar reksnya apa. Gue udah ini langsung memutuskan untuk udahlah gue jualan bawang aja dah, dan ngambilnya di bawang goreng Nyon. Oh jadi awalnya tuh lo kerja terus lo di PHK? Di PHK gue. Oh iya. Terus lo jadi langsung jadi kepikiran pengen jadi reseller bawang goreng Nyon. Bener gitu. Boleh diceritain nggak sih gimana sih cara lo jualan bisa sampai omset puluhan juta dalam waktu 3 minggu? Itu bukan waktu yang singkat loh. Iya, gue juga awalnya gak nyangka gimana ya. Gue cuman soalnya gue punya pengalaman buruk sama yang namanya dagang. Gue pokoknya setiap dagang ya
nggak rugi sih, cuma nggak untung juga, jadi cuma balik modal gitu-gitu, dan gue nggak punya ilmu yang cukup untuk berdagang gitu kan. Sampai pada akhirnya gue dagang ini dan bener-bener omsetnya tuh di luar ekspektasi gue cuman modal waktu itu. Gue kan waktu di PHK nih cuman punya modal buat dagang ini 1 juta lah ya, gue gambling, gue lemparin aja tuh buat modal semua kan. Pas gue gambling, gue jadi modal, gue beli waktu itu pertama kali tuh beli 10 kilo bawang goreng Brebes. Oh, lu langsung beli 10 kilo gitu? Langsung beli 10 kilo. Oh, udah yakin banget gitu ya? Yakin sih enggak, cuman gue kayak yaudahlah ini modal gue terakhir daripada iya. Ya daripada habis buat yang macam-macam. iya benar, mendingan gue belanjanya lah buat beli bawang kan. Akhirnya tuh habis buat beli modal segala macam kan gue. Terus dari sini kan gue beli 10 kilo, terus dari sini gue packaging ulang jadi kemasan toples. Nah gue beli toplesnya, terus dari bawangnya yang kiloan gue masukin ke toples. Nah terus gue target gue tuh awalnya gak muluk-muluk kayak ibu-ibu komplek aja. Gitu. Iya, terus kan dibantu nyokap kan waktu itu, jadi nyokap bantu promosi di status WhatsApp ya. Kan nyokap gue aktif juga di lingkungan komplek kan. Nah rame tuh sama ibu-ibu. Awalnya tuh gue berarti jual 10 kilo itu habis dalam waktu 3 hari. 3 hari? 3 hari gue udah habis 10 kilo. Bener-bener gue gak nyangka. Dan yang selain ibu gue yang karena gue juga tergolong aktif di Itu Instagram. posisinya itu lo baru mulai bisnis ya? Baru mulai bisnis gue gak udah pengalaman sama sekali. Gue cuma naik modal nekat doang. Gue di Instagram gue promosiin tuh produk gue, teman-teman gue pada kayak penasaran gitu kan, pada beli. Habis tuh 3 hari 4 hari lah 10 kilo. Akhirnya gue punya keuntungan kan tuh, gue puterin lagi tuh, gue beliin lagi yang gue, terus gue ambil lagi tuh bawang di di hari berikutnya, di hari Lebih dari 10 kilo. lebih dari 10 kilo kalau nggak salah gue ngambil 17 kilo deh kalau nggak salah ya. Makin lebih ya? Iya makin lebih 17 kilo. Dan 17 kilo juga itu habis waktu cepet banget. Gila itu cepet banget 17 kilo habis. Pokoknya di minggu kedua tuh keuntungan bersih gua tuh 5 juta. Wah, itu sama gaji. Itu balik modal ya? Bukan balik modal lagi, sama keuntungan sama gaji gua kantoran pun itu lebih gede daripada gaji gua kantoran. Kata gua ini gokil nih, gua gak mungkin menyia-nyiakan kesempatan ini kan. Di minggu ketiga gua mikir kayaknya gua harus bantuin teman-teman gua juga nih yang kira-kira kesulitan di tengah pandemi. Gua kayak udahlah, gua pengen bikin reseller nih, gua bikin harga khusus untuk teman-teman gua cari teman-teman gua yang kira-kira butuh bantuan dagang gitu kan ya. Dapet tuh beberapa, dan alhamdulillah mereka pun antusias gitu kan buat jadi reseller, karena jadi reseller gue tuh gak ada syarat apapun gitu. Kalau misalkan selagi itu bisa membantu kalian, itu gue sangat senang buat membantunya gitu kan. Jadi gue sampai saat ini waktu minggu ketiga itu reseller gue cuman 1, 2, 3 orang lah, 3 orang reseller gue. Kalau ngambil tuh mereka langsung 70 toples. Jadi gue juga cepet habis barang yang gue punya kan di rumah. Nah, terus habis dari situ, habis dari punya reseller, gue ini coba-coba main pakai iklan gitu kan di FBS. Nyobain tuh, dan alhamdulillah sampai detik ini ya omsetnya bener-bener yang kata Bang Bahar udah kayak 20-an ya 20-an lah, 20-an juta lah, 20 juta ya. Gitu ya. Kalau itu ada kisah pahitnya nggak sih Bang? Sebenarnya sampai saat ini dibilang kisah pahit sih nggak pahit amat ya, cuman gue punya kemarin tuh waktu gue masang iklan di FBS, gue kan targetnya kan ke lingkungan rumah gue, lingkungan Bogor kan, rumah gue di Bogor. Gue ada pembeli tuh kayak ibu-ibu gitu, ibu-ibu keturunan Cina gitu, bukannya rasis ya, sorry ya, enggak, emang keturunan Cina gitu, enggak. Jadi dia beli, cuman dia beli dengan harga yang jauh dari yang gue jual. Misalkan gue cuma satu toples gue jual 35.000. Nah, ibu-ibu ini pengen beli dari gue 25.000. Biasa, mama Iya kan? nawar. Nawarnya bikin sakit hati kan? Kata gue nggak bisa bu, harga dari saya segini. Kalau ibu pengen beli harga segitu, minimal pembelian segini. Kata gue gitu kan? Nggak mau kan? Akhirnya dia
chat gue terus, kata gue aduh bu udah mah nawar dan dia minta bonus, dan bonus itu minta langsung 2 toples kan. Gimana gue biasa mama begitu. iya maksud gue ini aduh kata gue oke lah kata gue, yaudahlah akhirnya dia beli waktu itu 8 toples. Gue sebenarnya waktu itu bikin promo beli 8 dan 1 enggak sih, bukan itu promonya. Jadi lu kalau misalkan udah punya 8 toples lu bisa tuker ke gue cuma 1 toples, itu pun kalau belinya nggak sekaligus gitu. Nah dia tuh pesal mengartikan, jadi dia kira 8 gratis 1. Yaudahlah daripada gue mendebatkan soal yang gak penting, yaudahlah nggak baru 1 lah buat ibu-ibu itu kan. Itu jadi dia beli 9 toples dengan harga sekian lah, gue lupa. Gua anterin tuh besok paginya Rumahnya? ke rumahnya. Oh gitu. Gua anterin ke rumahnya, gua bawa tuh pagi-pagi bawangnya gua anterin tuh, gua sampai di rumahnya gua tok langsung buka dan langsung geledah itu plastiknya. Cuma dari berapa nih sesuai nggak sama pesanan saya, takut banget gua bohong gitu pada. Ya halo ibu-ibu kata gua, ya kali gua bohong kan. Iya. Bener nih 9, terus dibuka tuh topesnya nih, dia coba bagus jelek nih. Kok gitu? Gak paham gua, maksud gua ya semua orang punya selera masing-masing ya guys sih, punya mungkin bawang goreng yang dia suka kayak gini. Tapi kalau misalkan nggak suka, gak usah ngomong depan gua juga dong. Iya bener ya. Ini mah udah mah nggak suka, kayak ngejatuhin gua gitu ya guys sih. Udah mah, ini mah bawangnya jelek nih, katanya ini mah gak wangi sama sekali ya. Sewangi-wanginya bawang ya, wangi bawang ya guys sih. Aku berharap apa ibu-ibu? Hai. Kalau bawang wanginya kayak gitu. Gak ada, lu kalau mau wangi kasih asam. Wangi itu. Gimana ya? Akhirnya dia udah bantuin kan, dia mau cancel. Saya cancel aja ya pembeliannya. Dan gua udah mati. Kampret ibu-ibu dia udah nawar, minta bonus. Gua sampai malah di cancel. Gak bisa bu kata gua. Terus dia bilang gini, kapok gua beli lu. Kata gua, bodo amat mau kamu gimana, yang penting lu bayar kata gua. Soalnya ya orang-orang juga pada suka kok bawang gorengnya enak gitu. Di sana dia katanya nih bawang goreng itu yang enak kayak gini. Dia udah punya bawang goreng, maksud gua lu kalau pengen ngejatin usaha orang gak usah segitunya ya guys sih. Oh dia jadi kayak nyanyi bawang goreng. Iya dia kayak bawang goreng yang lu jual gitu. Dia compare bawang goreng yang dia punya sama bawang goreng gua yang gua bawa. Terus gua lu kalau udah punya langganan tempat bawang goreng ya udah di situ aja ya guys sih. Lu kalau ke gua misalkan lu gak suka ya udah lu keep aja. Sebenarnya gua sakit sih enggak, cuman gua pas balik dari situ kayak lucu aja gitu. Terus lu tahu dong. Gua sebenarnya ketawa-ketawa aja. Terus yang bikin lucu adalah ketika gua balik gua cerita ke nyokap gua, ternyata si ibu-ibu itu kan punya ini katanya punya restoran gitu, dan restoran itu sering datengin nyokap gua. Iya, karena dari situ udah nyokap gua gak boleh lagi beli di restoran dia tuh. Jangan harap ibu-ibu Anda didatengin. Terus ada lagi gak? Hah? Terus ada lagi gak kisah pahitnya? Sebenarnya gua tuh kayak jualan bawang goreng ini tuh kayak banyak banget yang suka gitu, katanya bawang gorengnya ya gurih, renyah gitu kan, enak gitu, buat tidak enak, buat dipakai nasi enak. Cuman aneh aja gitu kalau misalkan ada orang yang kritiknya tuh segitunya gitu ya guys sih. Kalau misalkan kritik gak apa-apa lah, misalkan Bang Fit ntar mah toplesnya kasih segel, itu kan kayak membangun lah ya. Kritik nih, ini mah enggak cuy, langsung dijatuhin gitu. Sisanya oke lah, oke yang pengalaman gue itu doang yang satu tuh yang agak lucu aja gitu. Saya oke pada suka kok. Kalau kisah manisnya ada? Iya, gua kisah manisnya itu sih. Oh iya, satu lagi gua baru ingat nih kisah gua. Jadi kan waktu itu gua bulan puasa tuh, kan bulan puasa. Gua ngambil bawang goreng ke bawang goreng itu ambil 40 kilo apa ya? 30. Oh iya, gua ambil 30 kilo. Tapi karena gua butuh bubble wrap, gua bawa sekaligus bubble wrap tuh yang gulungan gede banget. Gua beli tuh. Nah, gua beli bubble wrap yang gua taruh belakang. Bawangnya 30 kilo gua taruh di dashboard motor. Jadi numpuk 15 kilo. Nah, awalnya oke aja tuh. Pokoknya ada fotonya lah kan. Hah? Gua bawa motor, gua dari Bogor ke sini gua bawa motor. Awalnya oke aja tuh karena gua biasa naik motor juga kan.
karena gue pakai mobil males banget itu gak sih, bulan puasa capek panas takut macet gitu kan, apalagi lagi PSBB gini kan nggak bisa bawa mobil keluar kota. Akhirnya gue bawa motor, jadi awalnya tuh aman tuh 15 kilo gitu, itu aman aja. Bawa walaupun pegel ya badan gini, gue bawa dari set, ada kali fotonya kalau nggak salah ya, difotoin tuh gitu. Itu gue pegel banget anjir, gue udah gini nih sepanjang jalan gini aja gue. Ya sampai rumah Bogor, sampai turun motor gue gini jalan ini, saking pegelnya tuh. Pokoknya wah pegel banget gue. Nah yang bikin sedih adalah gue tuh kalau udah bawa motor nggak peka terhadap sekeliling, karena pokoknya gue harus fokus aja kalau bawa motor. Nah pas gue udah sampai Bogor kan jalan lagi kayak rusak gitu, lagi ada pembangunan yang keluar jalannya rusak, jadi apa namanya sih banyak lubang. Mungkin karena ngelewatin lubang-lubang gitu bawahnya ketekan gitu, nah robek lah plastiknya Semua? yang bawah kan ada satu ada dua, yang dari bawah tuh robek. Gue gak ngeh, berceceran di jalan, gue gak ngeh sama sekali. Pas gue udah jauh, gue baru ngeh, yang atas agak miring ke bawah. Nah gue kok bisa, pas gue cek ke bawah itu 15 kilo kan, itu 8 kilo udah gak ada. Udah kayak gak tahu kemana itu 8 kilo, gue udah kayak panik, anjir itu modal gue 8 kilo men, main itu kalau dihitung-hitung mah kan. Gue stres banget, udah mau nangis gue di jalan tuh. Udah mau bulan puasa, siang-siang capek lemes gak bisa minum kan. Pengen minum waktu itu tuh. Masa? Hah? Puasa kan, tapi keimanan gue masih teguh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Akhirnya tuh gue panik banget, gue langsung putar balik tuh, gue yang ngelawan arah. Ada motor lewat. Tuh di situ barangnya. Di situ doang, tapi kan ngomong di mana. Kata gue nanya sama orang, Pak lihat bang nggak bawang, ada bawang? Nggak lihat ada pemulung kan di sini, nggak lihat. Akhirnya gue udah situ, pasrah lah gue keluar ke jalan raya lagi. Ada kuproy, jadi kan ada pembangunan kan ada proyek itu. Tuh barangnya di warung. Bener cuy, pas gue ke warung tuh ada alhamdulillah bawangnya masih ada di situ semuanya. Hilang satu kilo, gua nggak tahu tuh 1 kilo nyatu di mana, tapi ya udahlah, yang penting tuh bawang istilahnya masih aman. Itu gua pengalaman banget sih, itu udah kayak wah kalau hilang gua sedih banget, pahit. Kalau kisah manisnya ada gak kak? Kisah manisnya sih gua kayak sebenarnya waktu udah mau bulan puasa tuh, udah bulan puasa, udah minggu ketiga bulan puasa. Gue udah bunceng, ada capek nih gue dagang bawang, kata gue udah capek gue, udah cukup lah, udah punya duit gitu kali ya. Terus nah temen-temen gue masih pada WA gue, Fit masih ada ke bawang. Akhirnya gue kalau gak enak kan, akhirnya gue di hamil berapa mau lebaran gitu, gue ngambil lagi ke gudang, ngambil lagi 10 kilo apa ya, gue ambil 10 kilo buat dijual doang ke temen-temen. Itu kayak udah ditungguin banget, gue ngerasa gue kayak ditungguin nih sama temen-temen yang pengen bawang goreng gitu sih. Itu kayak perasaan yang seneng banget. Jadi lu berarti Kak Vidi pas lu semangat lu apa sih biar jalan bisnis itu? Sebenarnya yang tadi gue bilang, gue orangnya sangat tidak punya pengalaman di bisnis ya. Gue orangnya nggak berani ambil resiko banyak. Cuman gue waktu itu ngobrol sama Bang Baru waktu itu malam-malam tuh, gue dimotivasi tuh pokoknya kalau bisnis tuh harus punya berani ambil resiko. Itu pun harus punya pengalaman pahit dari pengalaman gitu. Itu jadi kayak motivasi buat gue. Ternyata berbisnis itu emang nggak selalu yang mulus kan. Pertama pasti ada rintangannya, pasti ada halangannya. Yang bikin gue semangat adalah karena ya lagi-lagi gue merasakan keseruannya ternyata di bisnis. Gue jadi belajar banyak soal target market gue jadi belajar banyak soal gimana cara promosi. Gue jadi lebih produktif lah, jadi lebih mikir dibandingkan gue bukannya gue kan punya pengalaman. Kalau disuruh pilih nih, kakak lebih lanjut bisnis atau cari jalan? Aduh, sebenarnya gue bingung juga nih.
Nah, tapi gue ngerasa dunia bisnis adalah dunia yang bisa gue kulik lebih dalam sih. Jadi gue sebenarnya masih penasaran nih di bisnis, terutama sekarang kan banyak marketplace, banyak kayak Shopee, Tokopedia gitu-gitu. Gue pengen bisa memanfaatkan marketplace kayak gitu untuk mengembangkan bisnis gue, terutama di bawang goreng ini. Jadi gue sih masih pengen jadi reseller bawang goreng ini sih kayak gitu. Terus yang buat lo semangat di bisnis itu apa sih bang? Ya. Dari faktor cewek lo atau yang lain gitu? Boro-boro gak punya cewek, waduh. Yang bikin gue semangat adalah uang ya. Uang membuat saya semangat. Karena kalau di bisnis tidak ada uang ya, saya tidur aja ya. Jadi uang, benar-benar itu nomor satunya uang. Uang ya. Betul. Bang Bini kan umur segini nih udah cocok buat nikah. Gue baru dua berapa sih? Gue 24. Kalau disuruh pilih nih, mau nikah dulu atau bisnis dulu atau nikah sambil bisnis? Gua jangan nanya-nanya nikah dong, gua sensitif nih nikah nih. Enggak, gua sebenarnya bukan pilihan. Bisnis dan pernikahan itu bukan untuk dipilih. Maksudnya ya kita bukan apple to apple gitu. Ya kalau sekarang gua masih pengen bisnis ya bisnis, tapi kalau misalkan ntar gua udah menyentuh target yang gua inginkan untuk menikah, ya gua menikah. Kan masih 24 masih muda lah men, yang kalau mikirin nikah nih kan. Emang kalau Lina pengen nikah? Enggak. Hah? Nah, nanti semua orang kan pengen nikah, tapi nanti. Udah ada calonnya emang? Ah? Hah? Iya, udah lanjut aja ya. Tuh dia gitu ya, kalau ditanya balik tuh susah. Iya. Ada juga bang semangat lo gitu, selain uang. Iya, selain uang tentunya adalah, jadi gua waktu itu gua ngobrol sama Bang Paro kan, jadi dia memotivasi gua agar bisa mengambil resiko dan berbisnis, berani, dan juga nggak usah khawatir, jalanin aja dulu segala pahit-pahitnya pasti juga akan terlewati gitu. Jadi ya kita termotivasi lah, jadi pengen juga masa iya sih orang lain bisa gua nggak bisa gitu kan. Apalagi semua bisnis tuh pasti dari nol kan, mulai nggak ada bisnis yang dimulai langsung ke 100, nggak ada. Jadi kenapa kalau misalkan orang lain bisa ngerintis kita nggak bisa kan? Iya. Gitu. Satu lagi nih bang. Ya. Saran dong buat teman-teman di rumah yang mulai bisnis, apa sih tips-tipsnya? Tips-tipsnya, aduh gua kalau ngomongin tips berasa gua udah jago banget ya. Enggak sih, pokoknya gua menceritakan hal yang pengalaman gua gitu kan. Kalau misalkan pengen bisnis, cobalah bisnis yang lu sukai gitu. Gua suka bawang goreng, ya gua bisnis bawang goreng. Kalau lu suka sama sesuatu dan lu pengen orang lain juga ikutan suka, cobalah bisnis apa yang lu suka gitu. Jadi mulailah dari apa yang lu suka sih. Oke, terima kasih ya kak. Sama-sama. Oke teman-teman, itulah kisah seputar bisnis dari Bang Vidi ya. Betul, Bang Bro, mantap nih. dari Bang Vidi, gue ambil inspirasi dari kisah Bang Vidi ini. Awalnya lu kerja, habis itu lu di PHK, habis itu lu mencoba untuk cari-cari peluang bisnis ya. Betul. Ketemu salah satu perusahaan, akhirnya lu buka reseller gitu ya. Betul sekali. Dari reseller, ini kisah inspiratif banget ya. Reseller ini no settingan ya, benar no settingan. Kalau nggak percaya lu hubungi nanti Instagram di bawah ini, langsung Instagram Bang Vidinya. Betul. Atau nomornya pun boleh, silahkan. Ini tanpa settingan, ini cerita asli dari Bang Vidi. Bisa omset puluhan juta dalam waktu 3 minggu, dan kedepannya lu yakin bakal mau bisnis atau mau kerja, yakin di mana tuh? Gua yakin bahwa bisnis bukan udah untuk yang ditinggalkan. Jadi kalau kerja nggak tahu nih, bukan bisnis yang ditinggalkan gitu. Mungkin kalau misalnya kedepannya lu mau kerja tapi sambil bisnis gitu. Betul, ya. itu penting. Tapi kedepannya lu punya cita-cita pengen jadi pengusaha besar ya pasti ya. Pengen, gua terinspirasi dari drama Korea bang. Anjir apa Korea? Serius. Ada namanya dulunya Itaewon Class. Iya, Itu lu nonton dah tentang bisnismen anak muda gitu. Sama kayak yang di Thailand itu ya, yang apa sih yang rebut laut itu, ada juga filmnya bagus tuh ya. Iya, oh ini drama. Terus nggak pernah nonton drama Korea? Gua nggak suka drama yang Nangis nangis. ayo. Itu karena kalau subscriber lu tahu pasti nonton dah itu. Oke, siap. Intinya di sini Bang Vidi dari awal cuma 3 minggu bisa puluhan juta, dan sekarang lanjut lagi jadi reseller, ke depan lanjut terus ya Bang ya. Insya Allah. Lu pengen ngumpulin modal, pengen buka perusahaan buat lu sendiri gitu. Iya, gua pengen bikin perusahaan. Benar deh.
Iya kan, pengen aja dulu. Ya kita doain semoga Iya. menjadi sukses ya. Amin. Dan teman-teman semoga dari konten ini dapat manfaat, dapat insight dan teman-teman juga sukses. Oke teman-teman, dan kedepannya kita bakal buat konten yang lebih menarik dan ikutin terus channel YouTube gua Bahrul Firdaus. Jangan lupa klik channelnya dan subscribe. SPM salam pengusaha muda. Semangat bro. Semangat, bro.